Pemirsa, waspadalah peredaran uang palsu semakin marak. Ya, di Bojonegoro, Jawa Timur, 4 pria ditangkap polisi karena mengedarkan uang palsu dengan modus mengoplos uang palsu dan asli, kemudian menukarkan ke sejumlah agen bank di pedesaan. Empat pengedar uang palsu ditangkap polisi di Bojonegoro, Jawa Timur. Dalam aksinya mereka menyelipkan beberapa lembar uang palsu dalam kepokan uang asli kemudian menukarnya ke sejumlah agen bank. Aksi pertama dilakukan para pelaku di Desa Kedaton, Kecamatan Kapas dengan transaksi 10 juta rupiah dan mereka melanjutkan aksinya di 6 lokasi lain. Sebelumnya salah seorang tersangka melakukan transaksi uang palsu dengan seorang penyuplai di salah satu SPBU di Kabupaten Malang. Yang pertama saudara MS jenis kelamin laki-laki, yang kedua saudara UF jenis kelamin perempuan, yang ketiga saudara NF jenis kelamin laki-laki, dan yang terakhir saudara DB jenis kelamin laki-laki. Dengan perbuatannya, keempat pelaku dijerat undang-undang tentang mata uang, ancaman hukuman selama-lamanya 15 tahun penjara dan pidana denda paling banyak 10 miliar rupiah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Didi Madi, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah mengeksekusi lahan seluas 47.000 hektar yang selama 18 tahun dikuasai secara ilegal di Padang Lawas, Sumatera Utara. Lahan tersebut selama ini dijadikan sebagai perkebunan kelapa sawit oleh berbagai perusahaan. Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH yang terdiri dari unsur kejaksaan, TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait mengeksekusi lahan kawasan hutan register 40 seluas 47.000 hektar. Selama hampir 2 dekade, lahan ini dikuasai secara ilegal oleh sejumlah pihak, antara lain KPKS Bukit Harapan, PT Torganda, Koperasi Parsub, dan PT Torus Ganda yang merupakan milik keluarga almarhum DL Sitorus. Di lahan ini berdiri perkebunan kelapa sawit yang luasnya mencapai 24.000 hektar, lengkap dengan fasilitas bangunan. Seluruh aset yang berhasil diambil alih rencananya akan diserahkan ke Kejaksaan kepada Kementerian Kehutanan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam kurun waktu setidaknya 18 tahun, lahan seluas kurang lebih 47.000 hektar ini yang sudah berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap masih tetap dikuasai oleh pihak-pihak terkait dan masyarakat. Tentunya pemerintah melihat bahwa perlu ada kewibawaan hukum yang harus ditegakkan. Pemirsa, komplotan penipuan modus investasi ponsel impor digulung polisi di Bogor, Jawa Barat. Ya, guna mengelabui korbannya, pelaku berpura-pura sebagai WNA asal Brunei Darussalam. Komplotan pelaku penipuan yang berpura-pura sebagai WNA asal Brunei Darussalam melakukan aksi penipuan di sebuah gerai ATM di Bogor. Pelaku sempat membujuk korban berinvestasi jual ponsel impor senilai 500 juta rupiah dengan syarat modal saldo ratusan juta rupiah. Saat korban terkecoh, pelaku menukar kartu ATM korban dengan yang palsu lalu menguras saldonya. Tak butuh waktu lama, polisi meringkus para pelaku di wilayah Cianjur yang merupakan residivis kasus serupa. Tersangka ini menukarkan ATM yang milik korban dengan ATM yang sudah disiapkan oleh tersangka dan akan dijanjikan oleh tersangka ini kalau misalkan sudah masuk tolong dikabarin. Dari 4 pelaku, polisi baru menangkap 3 orang dan 1 lainnya buron. Kawanan pelaku ini dijerat pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pencuri spion mobil di tengah jalan saat macet di kawasan Jembatan 3 Penjaringan, Jakarta Utara dibekuk polisi. Ya, pelaku diketahui sering beraksi di kawasan itu dan mengincar spion-spion mobil mewah yang melintas. Aksi seorang pria mencuri spion dari mobil mewah yang tengah melintas terekam kamera amatir di Jembatan 3 Penjaringan, Jakarta Utara. Aksi yang terjadi pada 21 Februari lalu ini pun viral. Berbekal rekaman video dan laporan korban,
polisi mengamankan pelaku dari kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Hasil pemeriksaan, DS 37 tahun sering melancarkan aksi serupa di kawasan Jembatan 3 dengan mengincar mobil-mobil mewah yang melintas untuk mencuri spion. Usai beraksi, pelaku menjual spion seharga ratusan ribu rupiah, padahal harga spion yang ia curi senilai jutaan rupiah. Pelakunya pemain tunggal, sendiri aja dia berpindah-pindah, tapi di sekitar penjaringan sekitar 4 kali. Sekitar 4 kali. Udah sering melakukan 4 kali, Bang. Tujuannya dia mengincar mobil yang berhenti di lampu merah, dan yang diincar adalah spion-spion yang mobil mewah gunakan. Pelaku mengaku hasil uang curian digunakan untuk kebutuhan sehari-harinya. DS masih menjalani pemeriksaan dan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Ayus melaporkan. Pemirsa, kerap buat onar dan maling handphone. Dua pelaku dijemput paksa polisi di rumahnya di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Ya, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti. Jangan ada mukul. Jangan ada mukul ya. Udah jangan ada mukul, diam. Udah diam. Diam, Dua pemuda ini digiring petugas dari rumahnya di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara ke Polsek Penjaringan. Keduanya diringkus atas laporan warga yang menjadi korban pencurian ponsel di kawasan Jalan Pakin, Penjaringan, Jakarta Utara. Selain mencuri, kedua pelaku yang dikenal sebagai Bang Jago ini juga kerap membuat onar. Modus pelaku berpura-pura meminjam ponsel korban dengan alasan untuk top up pulsa. Namun setelah ponsel berpindah tangan, kedua pelaku langsung kabur. Handphone, alasan ingin top up QRIS, Pak. QRIS-nya ketika handphone lagi dibuka, udah nyebrang ke pelaku, dibawa kabur. Ya mereka geram lah, emang mereka merasa beberapa kali lah mereka suka usil. Setelah memeriksa keduanya, polisi menjerat kedua pelaku dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ART pencuri ponsel dan motor majikannya di Depok, Jawa Barat dibekuk polisi dalam pelariannya di Bandung. CCTV merekam aksi Tri Mulyana saat membawa ponsel yang dimasukkan ke dalam kresek dari rumah majikannya di kawasan Citayam, Depok. Tak hanya itu, ia juga membawa kabur 1 unit motor milik majikannya. Aksi pencurian ini sendiri terjadi pada Februari 2025 lalu. 2 bulan lalu, polisi mengamankan pelaku di persembunyiannya di Bandung, Jawa Barat. Tanpa perlawanan, ia digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan. Kejadian berawal saat pelaku tinggal dan bekerja untuk menjaga orang tua majikannya. Lama bekerja, pelaku dituduh mencelakai orang tua korban. Hingga ia kesal, namun hasil pemeriksaan pelaku ternyata sudah 3 kali berurusan dengan polisi dengan modus serupa. Pelaku melamar kerja, kemudian esok harinya pelaku kabur dengan membawa 1 unit sepeda motor, handphone beserta barang majikannya. Ini merupakan kali ketiga unit 4 Subditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengamankan pelaku dengan modus ART. Selain pelaku, polisi turut amankan 1 unit handphone dan 1 buah tas. Ini dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian pidana penjara 5 tahun. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, penjualan obat terlarang berkedok konter ponsel digerebek di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hasil penggerebekan polisi mengamankan 1 penjual obat-obatan dan 2 orang pembeli serta ratusan butir obat-obatan terlarang. Petugas menggerebek tempat penjualan obat-obatan terlarang berkedok konter ponsel di Desa Cipenjo dan Desa Pasir Angin, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hasilnya, 560 butir obat-obatan terlarang yang diedarkan di wilayah Cilengsi diamankan. Saat diinterogasi, pelaku sempat mengelak bahkan kabur hingga sempat terjadi aksi kejar-kejaran. Dari penggerebekan itu, polisi mengamankan 3 pria, yakni 1 penjual obat-obatan terlarang serta 2 orang pembeli.
Hasil penjualan obat-obatan terlarang dalam satu hari, pelaku bisa meraup omset mulai dari 2 juta rupiah hingga 4 juta rupiah. Jadi memang di beberapa tempat yang sudah kami gerebek, memang mereka sekarang polanya, modusnya yaitu menjual, kalau dulu kosmetik, sekarang mereka menjual pulsa atau HP. Tapi warga itu sama sekali tidak ada yang pernah beli, baik pulsa maupun HP. Itu yang beli adalah anak-anak muda, anak-anak sekolah yang sering melintas, sehingga kanan kirinya pun curiga. Seluruh pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk dilakukan penyelidikan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, Anyus melaporkan.